Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dwi Aryani, RPL TLM 2024 dengan NIM 24133153124. Di sini saya akan coba mengerjakan tugas UTS Sistem Aplikasi Laboratorium, yaitu menjelaskan kondisi existing dengan mengidentifikasi komponen-komponen sistem informasi yang ada di puskesmas tempat saya bekerja, yaitu Puskesmas Natar. Berikut penjelasan dari saya di video berikut ini. Komponen utama sistem informasi puskesmas meliputi yang pertama basis data, 2 antarmuka pengguna, 3 sistem manajemen, 4 laporan dan analisis, jaringan dan komunikasi, 6 keamanan data. Berikut penjelasannya masing-masing. Yang pertama basis data, yaitu bisa menyimpan data pasien, rekam medis, dan informasi kesehatan lainnya. Informasi kesehatan lainnya di sini maksudnya riwayat medis pasien selama berkunjung ke puskesmas, dan riwayat misalnya rujukan atau riwayat pemeriksaan laboratorium, ada semua di basis data. Yang kedua, antarmuka pengguna. Aplikasi yang digunakan oleh staf puskesmas untuk mengakses dan memasukkan data. Staf puskesmas di sini yang dimaksud adalah petugas pelayanan yang ada di masing-masing pelayanan. Misalnya pelayanan pendaftaran, pelayanan BP umum, pelayanan KIA MTBS, pelayanan gigi, dan pelayanan laboratorium, yang terakhir pelayanan farmasi. Jadi antar pelayanan itu bisa mengakses langsung aplikasi e-puskesmas ini sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan. Yang ketiga, sistem manajemen, yaitu alat untuk mengelola administrasi jadwal dan sumber daya puskesmas. Jadwal dimaksud di sistem manajemen ini yaitu jadwal pelayanan, misalnya pelayanan dokter atau pelayanan rujukan atau pelayanan gigi, dan juga sumber daya puskesmas yang di sini yang dimaksud yaitu misalnya stok of name obat, yaitu stok obat di farmasi, penggunaannya, jumlah pemakaiannya, terus ada juga alat kesehatan lain seperti laboratorium, alkes laboratorium yang bisa diakses di sistem manajemen. Yang keempat, laporan dan analisis, yaitu fitur untuk menghasilkan laporan kesehatan dan analisis data untuk pengambilan keputusan. Laporan analisis yang dimaksud sini bisa dalam bentuk laporan harian pasien, laporan bulanan pasien, laporan tahunan pasien. Di situ nanti pada akhirnya bisa dilihat data epidemiologi terkait penyakit yang didapatkan dari pelayanan puskesmas. Yang kelima, jaringan komunikasi, infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data antar puskesmas, rumah sakit, dan instansi kesehatan lainnya. Penggunaan e-pus ini juga memudahkan kita puskesmas untuk melaporkan lebih cepat ke dinas kesehatan yang terkait dan terhubung langsung dengan e-puskesmas ini. Jadi kalau misalnya terjadi wabah, jadi dinas bisa lebih cepat untuk mengetahuinya. Yang keenam, ini maksud keamanan data, yaitu protokol untuk melindungi informasi pasien dan data sensitif. Semua data pasien bersifat rahasia dan tertutup. Dengan menggunakan aplikasi e-puskesmas ini dapat mempermudah penyimpanan data pasien seperti rekam medis, dan juga dengan penggunaan e-puskesmas ini data menjadi lebih aman dan tersimpan lebih lama daripada menggunakan rekam medis manual. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan di puskesmas sehingga tidak terjadi misalnya data yang hilang atau tidak jadi komunikasi yang lebih mudah, lebih cepat, dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan memudahkan pemantauan kesehatan masyarakat. Berikut saya tampilkan gambar itu dari aplikasi e-puskesmas. Yang pertama itu tampilan luar, yaitu selamat datang di e-puskesmas biasa Natar, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Di situ ada pelayanan pendaftaran, yaitu ada pasien dan kakak, itu semua harus diisi. Rekam medis juga, antrian bisa dipencet dari situ juga, dan bisa akses ke layanan berikutnya. Ini layanan pelayanan, itu ada pelayanan gigi, pelayanan
KIAKB, MTBS, laboratorium, farmasi, ada semua di situ bisa diakses. Ini muncul ada KIA, gigi, BP umum, ada semua. Yang berikutnya ada laboratorium. Itu pelayanan laboratorium yang sudah terlayani yang warnanya hijau, dan yang belum terlayani warnanya merah. Ini data laboratorium, contohnya ada hasil lab, data pasien, hasil lab terdampar, dan ini bisa dicetak jadi bisa diberikan ke pasien. Dan evaluasi dan saran untuk Puskesmas Natar, yaitu tidak semua pelayanan Puskesmas Natar tuh bisa mengakses sistem informasi laboratorium Puskesmas. Ruangan pelayanan farmasi di sini belum dapat menginput Puskesmas karena kekurangannya sarana dan prasarana. Saya mengharapkan ke depannya nanti Puskesmas Natar bisa memperbanyak sarana dan prasarana atau memenuhi sarana dan prasarana Puskesmas sehingga pelayanan Puskesmas dapat berjalan dengan maksimal. Terima kasih.